Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan materi kali ini. Yang terhormat Bapak Muklis SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Demokrasi dan HAM. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 2105116053. Di sini saya mendapatkan materi tentang pemerintahan dari Adolf Hitler. Pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan kita. Yang pertama yaitu adalah apa perbedaan dari pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Lalu siapakah itu Adolf Hitler dan bagaimana masa kepemimpinan dari Adolf Hitler itu sendiri. Baik, selanjutnya ada perbedaan dari pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu HAM. Jadi HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak manusia itu lahir. Hak ini tidak bisa diambil atau direbut. Karena HAM ini adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut sudah didapatkan sejak ia baru dilahirkan, tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Tanpa adanya hak ini, manusia tidak bisa hidup dengan layak sebagaimana manusia lainnya. Dalam kehidupan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan sosial, karena hak asasi kita dengan hak orang lain itu saling berbenturan. Nah, hal tersebut akan mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan adil. Hak asasi merupakan suatu hal yang dianugerahkan Tuhan kepada makhluknya dan wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, negara, dan setiap orang demi melakukan perlindungan kehormatan atas harkat dan martabat manusia. Selain itu, hak asasi juga diartikan sebagai kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebudayaan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, hak asasi dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia karena kodratnya tanpa terikat status apapun. Nah, dari penjelasan hak asasi manusia tadi, ternyata ada pelanggaran dari HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM ini terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM saja dan pelanggaran HAM berat. Apa itu pelanggaran HAM? Jadi pelanggaran HAM itu adalah setiap tindakan yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Contohnya dari pelanggaran HAM ini adalah penganiayaan ringan, pemaksaan kehendak, melarang orang lain menyampaikan pendapat, dan penyalahgunaan wewenang serta bullying. Kemudian ada pelanggaran HAM berat. Apa itu pelanggaran HAM berat? Jadi pelanggaran HAM berat ini, atau yang biasa disebut human right violation, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, yang melibatkan tindakan yang terencana, meluas, dan sistematis. Pelanggaran ini seringkali mengakibatkan kerugian yang banyak, besar,
dan sulit dikendalikan ke keadaan semula atau malah tidak mungkin dikembalikan ke keadaan semula. Dan biasanya melibatkan kejahatan seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan, adanya keterlibatan pemerintah, atau biasanya ada juga pembantaian. Selanjutnya, siapa sih Adolf Hitler itu? Nah, ini adalah biografi Adolf Hitler. Adolf Hitler ini lahir di Austria pada tanggal 20 April 1889 dan Hitler wafat di Berlin pada tanggal 30 April 1945. Jadi Hitler ini pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Eva Anna Paula Braun atau yang akrab disapa dengan Eva Braun. Jadi Eva Braun ini dinikahi oleh Hitler sehari sebelum Hitler ini meninggal dunia. Hitler memiliki ayah yang bernama Alois Hitler. Alois Hitler ini sangat keras mendidik Hitler karena harapannya Hitler ini bisa menjadi orang yang sukses. Namun nyatanya cara didikannya ini justru membuat Hitler menjadi seseorang yang sangat keras dan kejam. Ibu Hitler bernama Clara Hitler. Jadi Adolf Hitler ini memiliki dua saudara, yaitu Paula Hitler dan William Patrick. Paula Hitler adalah saudara kandung satu-satunya yang masih selamat, sedangkan William Patrick adalah saudara yang lahir dari pernikahan kedua ayahnya. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Adolf Hitler. Jadi pada pemerintahan Adolf Hitler itu dikenal sebagai Reich ketiga. Nah, secara efektif dapat dibagi menjadi 3 fase utama berdasarkan perkembangan politik dan pengaruh partai Nazi. Awal kekuasaan yaitu sekitar tahun 1933 sampai dengan 1934. Masa ekspansi dan konsolidasi yaitu pada tahun sekitar 1934 sampai dengan 1939. Dan pada masa perang yaitu sekitar tahun 1939 sampai dengan 1945. Jadi Hitler ini adalah penganut paham fasisme. Apa itu paham fasisme? Jadi paham fasisme ini adalah paham nasionalisme yang sangat ekstrim. Jadi dulu dari Italia itu ada diktator fasis yang bernama Benito Mussolini. Sedangkan di Jerman itu ada tokoh diktator fasisme Nazi ini yaitu Adolf Hitler. Jadi fasisme ini mulanya muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Gerakan fasis pertama muncul di Italia pada masa Perang Dunia I sebelum menyebar ke negara Eropa lainnya, khususnya Jerman. Jadi, fasisme ini adalah ideologi politik yang ditandai dengan nasionalisme yang ekstrim, otoritarisme, dan totalitarisme. Fasisme menekankan supremasi negara, biasanya di bawah kepemimpinan otoriter dan seringkali melibatkan militerisme, penindasan oposisi, dan penolakan terhadap individualisme.
Ciri-ciri dari fasisme itu sendiri adalah yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu nasionalisme yang ekstrim, menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, seringkali dengan rasa superioritas nasional dan kebencian terhadap bangsa lain. Lalu fasisme ini juga otoritarisme, yang mana menolak demokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbatas, mendukung kepemimpinan tunggal yang kuat dan otoriter. Kemudian fasisme ini sangat totalitarisme, berusaha mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu di bidang militerisme, fasisme ini seringkali mempromosikan kekuatan militer dan agresivitas sebagai cara untuk mencapai tujuan nasional. Penindasan oposisi, fasisme ini tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dan seringkali menggunakan kekerasan dan represi untuk menyingkirkan lawan politiknya. Fasisme ini juga anti-liberalisme, yang mana menolak nilai-nilai liberal seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan persamaan anti-komunisme. Jadi, fasisme ini seringkali menekankan ideologi komunis yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang ada. Hierarki sosial pada fasisme ini percaya pada hierarki sosial yang kaku, di mana beberapa kelompoknya dianggap lebih unggul daripada kelompok lainnya yang minoritas. Selanjutnya yaitu pada masa awal kekuasaan dari Adolf Hitler. Masa awal kekuasaan Adolf Hitler itu terjadi pada tahun sekitar 1933 sampai dengan 1934. Nah, fase ini dimulai ketika Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman pada tahun sekitar 1933, menandai awal dari rezim Nazi. Partai Nazi kemudian mulai mengambil alih kekuasaan dan menyingkirkan oposisi politik. Ini terjadi pada saat itu, lalu ada pembakaran gedung Reichstag yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk menindas lawan-lawan politik. Hitler kemudian menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi satu yang menandakan penggabungan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya yaitu pada masa ekspansi dan konsolidasi. Pada masa ekspansi dan konsolidasi yaitu terjadi pada tahun sekitar 1934 sampai dengan 1939. Di situ setelah kematian Presiden Hindenburg, Hitler menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi yang menggabungkan kekuasaan negara dan partai, sehingga pemerintahan Nazi mulai menerapkan kebijakan rasial dan diskriminatif, terutama terhadap kaum Yahudi. Terjadi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, namun juga disertai dengan peningkatan militerisasi. Nah, Hitler mulai memperluas wilayah kekuasaannya melalui aneksasi dan invasi, dan memulai persiapan untuk perang. Selanjutnya yaitu pada masa perang. Jadi pada masa perang ini
sekitar tahun 1939 sampai dengan 1945, yang mana invasi ke Polandia yang dilakukan sekitar tahun 1939 ini menandai dimulainya Perang Dunia II. Jadi Jerman Nazi ini menguasai sebagian besar Eropa, tetapi juga mengalami kekalahan di front timur. Holocaust adalah pembantaian massal terhadap kaum Yahudi dan kelompok minoritas lainnya yang terjadi selama periode ini. Reich ketiga juga runtuh pada tahun 1945 setelah kekalahan Jerman oleh Sekutu, menandai berakhirnya rezim Nazi dan perang. Nah, fase-fase ini mencerminkan evolusi pemerintahan Hitler dari awal mula kekuasaannya hingga kejatuhannya, dengan penekanan pada konsolidasi kekuasaan, penerapan ideologi Nazi, ekspansi wilayah, dan akhirnya kekalahan dalam perang yang disebabkan oleh tindakannya itu sendiri. Jadi Adolf Hitler ini memiliki peran sentral pada masa pemerintahannya dalam Perang Dunia II sebagai pemimpin Nazi Jerman. Jadi ia bertanggung jawab atas dimulainya Perang Dunia II, yang mana dimulai karena menginvasi Polandia pada sekitar tahun 1939 yang memicu konflik global. Selain itu, Hitler juga memimpin jalannya perang dan merupakan arsitek dari Holocaust. Jadi, pembantaian massal terhadap kaum Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Adolf Hitler ini berperan utama dalam Perang Dunia II sebagai pemicu perang yang memerintahkan invasi dan sebagai pemimpin Nazi Jerman. Hitler pada saat itu menjabat sebagai pemimpin Partai Nazi dan Führer atau pemimpin tertinggi Jerman yang memiliki otoritas paling tinggi dalam pemerintahan dan militer. Dalam perencanaan strategis, Hitler terlibat dalam pengambilan keputusan, meskipun ia juga memberikan wewenang kepada jenderal-jenderalnya dalam beberapa operasi arsitek. Holocaust, Hitler adalah tokoh kunci di balik kebijakan pemusnahan terhadap kaum Yahudi dan kelompok minoritas lainnya yang dikenal sebagai peristiwa Holocaust. Jadi Hitler ini juga menjadi motivator perang yang berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan fanatisme di kalangan rakyat Jerman yang mendukung ambisinya dalam perang. Kekalahan Jerman, meskipun Jerman ini berhasil menduduki sebagian besar Eropa awalnya, ambisi Hitler untuk menguasai dunia akhirnya membawa Jerman pada kekalahan dan kekacauan. Dengan kata lain, Adolf Hitler ini adalah tokoh sentral yang mengendalikan Perang Dunia II. Kemudian ia juga yang menjadi tanda akhir Perang Dunia II ini. Jadi, apakah ada pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Adolf Hitler? Tentunya ada. Pelanggaran HAM saja dan pelanggaran HAM berat itu ada. Contohnya pada pemerintahan Adolf Hitler ini dilarang untuk menyuarakan pendapat karena Adolf Hitler ini menganut paham fasisme yang sangat anti-demokrasi dan sangat menjunjung tinggi otoritarisme. Nah, pada pelanggaran HAM berat pada masa Adolf Hitler ini terjadi seperti genosida, pembantaian, dan yang terjadi
Contohnya Holocaust yang banyak memakan korban jiwa serta melukai jiwa kaum Yahudi di seluruh dunia. Jadi, Adolf Hitler ini sendiri memang sangat membenci kaum Yahudi. Kenapa dia sangat membenci kaum Yahudi? Karena merasa sebagai kaum superioritas bangsa Jerman dan memandang orang Yahudi ini adalah ras yang rendah yang mengancam kemurnian dari bangsa Jerman. Dan Hitler ini pada saat itu mengisolasi kaum Yahudi yang berada di Jerman, menyatukannya di sebuah tempat tinggal khusus Yahudi yang bernama ghetto. Kemudian pada saat itu terjadilah pembunuhan massal menggunakan gas beracun. Baik, pada penyampaian materi tentang kepemimpinan Adolf Hitler ini yang dapat saya simpulkan ya adalah Adolf Hitler ini adalah diktator Jerman, sang pemimpin yang menganut dari paham fasisme dan sangat membenci kaum Yahudi karena dinilai tidak setara dengan orang asli Jerman. Hitler ini terkenal sangat kejam. Ia adalah pemimpin Nazi pemicu Perang Dunia Kedua. Setelah terjadinya invasi ke Polandia dan menjadi konflik global. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.